makanya secara tidak sadar Eropa sedang memperkuat budayanya mereka sendiri. Nggak kayak Indonesia, goblok, tolol. Budaya Arab dipakai, antum, aki. Aduh, emang aki bocor. Ya kan? Aduh, saya kadang-kadang nggak ngerti sama kalian orang Indonesia ya. Kenapa sih kalian nggak bangga dengan bahasa Indonesia? Loh, karena tulisan Bhinneka Tunggal Ika, Tanah Dharma Manggruwa bukan bahasa Arab. Iya. Makanya kemarin-kemarin kan dicoba bagaimana menghancurkan Pancasila. Pancasila itu togut. Nggak berhasil juga kan, tetap eksis. Bilang lagi Pancasila itu komunis. Ya, keadilan sosial. Ya kan, sama rata sama rasa. Macam-macam lah. Kemudian akhirnya Pancasila katanya berasal dari Arab. Katanya kata musyawarah itu kan musyawarah mufakat itu dari Arab. Terus si Eki Sujana bilang Pancasila sila pertama itu hanya Islam. Iya, itulah. Makin katanya aja Indonesia ini. Itulah katanya dia doktor. Ya kan, kalau bukan Islam harus keluar dari negara ini. Loh, ini orang makin lama makin bego aja. Katanya S3 doktor. Aduh, makanya masuk penjara dia. Ya kan? Ini hati-hati loh. Kita sekarang diobok-obok dari budaya. Dengan mengangkat budaya Arab. Di bumi Nusantara ini. Waduh, Ibu Pertiwi bisa menangis. Bisa marah-marah. Dikutuk sama Ibu Pertiwi nanti. Lihat aja. Udah berak-berak itu Pak Jenderal Ibu Pertiwi loh. Oh iya. Udah muntah darah itu. Makanya. Itu sadar nggak itu? Kadrun-kadrun itu. Kadrun dibawa kemana? Indonesia ini nggak ada gurun, dibawa gurun kemari. Kan lucu. Loh, tapi memang kita temanya gini ya. Memang saya lagi mau sorotin masalah proksi ini, Pak Topik. Ya. Nah, saudara ya, nih para netizen ini ya, Anda harus cerdas ya. Kalau Anda tidak punya budaya jati diri bangsa, Anda akan jadi lahan proksi loh, dengan mudahnya. Ya, contohnya negara-negara di Mesopotamia ya, Syria, ya daerah orang-orang Syria, ya Irak, jati diri hilang semua. Ya, apalagi zamannya Saddam Hussein ya, ketika Saddam Hussein rontok, jati diri mereka hancur. Apakah Islam? Bukan, budaya aslinya. Syria, budaya aslinya hilang. Tanya orang Syria, budaya aslinya udah nggak ada. Arab, ya, hancur. Kalau tanya orang-orang Persia, orang-orang Iran, budaya pasti nggak ada. Karena penguasanya Persia sekarang orang Afghanistan. Si Khomeini ini orang Afghanistan. Ya kan? Afghanistan sendiri dijadikan budaya aslinya udah nggak ada, udah jadi Islam, udah jadi Arab. Makanya mudah sekali digoyang. Tapi coba lihat Cina, Jepang, Korea. Mereka mempertahankan budaya asli mereka. Susah digoyang, nggak bisa. Ya, budaya aslinya sangat berasa banget. Ya kan, cara berpakaiannya, bahasanya, nggak ada bahasa Korea kecampuran bahasa Arab, bahasa Yahudi. Ya, bahasa Inggris pun dikoreakan, saudara. Ya kan, bahasa Inggris pun dicinakan. Mereka benar-benar budaya itu dijaga benar, walaupun komunis ya, tapi budaya itu masih ada, nggak akan lepas. Mana lagi, orang kalau kehilangan budayanya yang lepas. Nah, Eropa sekarang lagi takut, ya kan? Lagi takut. Kenapa? Sejak kekristenan dia memudar, mereka mulai bertanya, budaya kita ini sebenarnya apa? Mereka lupa, ya, bahwa kekristenan itulah sudah mengambil alih budaya itu. Jadi waktu Kristen masuk di Eropa, sama sekali tidak mengubah budaya Eropa. Makanya Anda kenal kelinci Paskah, telur Paskah, itu budaya Eropa asli. Kristen tidak mengubah budayanya Eropa. Makanya ketika mereka berinteraksi dengan Islam, mereka berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, Eropa paling jaya. Karena sebetulnya Kristen tidak mengambil alih budaya Natal. Natal itu bukan budaya Yahudi. Orang Yahudi tidak merayakan Natal. Natal itu budaya orang Roma, budaya orang Eropa, 25 Desember.
Paskahnya pun bukan Paskah Yahudi, Paskahnya adalah Paskah telur Paskah, kelinci Paskah. Itu budaya asli Eropa. Ya. Jadi nggak ada yang dirubah. Sehingga kokoh. Sehingga ketika mereka bertanyakan budaya Eropa ini apa, mereka bingung. Karena mereka tahunya kan Kristen sudah mengambil alih budaya. Enggak, Kristen ya tidak mengambil alih budaya itu tetap ada, tetapi kemudian Kristen itu masuk, spiritnya masuk di dalam budaya itu. Nah, seharusnya Indonesia juga begitu, tapi sayang, bahkan coba lihat bahasa-bahasanya yang digunakan di dalam gereja di Eropa, apakah pakai bahasa Yahudi? Enggak, hampir tidak ada bahasa Ibrani di dalam di dalam pengajaran dogma gereja di Eropa. Asli budaya Eropa. Ya, kalau nggak pakai bahasa Latin, bahasa Jerman, ya kan? Hanya itu aja, pakai bahasa Latin atau pakai bahasa Jerman. Bahkan mereka kemudian kata zending, ya kan? Zending itu bahasa Belanda. Mereka kata pastor, ya kan? Domine. Mereka sudah menggunakan bahasa-bahasa lokal. Didaratkan benar. Nah, makanya secara tidak sadar Eropa sedang memperkuat budayanya mereka sendiri. Nggak kayak Indonesia, goblok, tolol. Budaya Arab dipakai, antum, aki. Aduh, emang aki bocor. Ya kan? Aduh, saya kadang-kadang nggak ngerti sama kalian orang Indonesia ya. Kenapa sih kalian nggak bangga dengan bahasa Indonesia? Ya. Pak Paul, satu lagi saya mau komentari ya. Hati-hati loh, lihat ya, lihat. Saya dulu pernah mengatakan apa? Pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia ini bukan di militernya, bukan di agamanya, tapi di kekuatan sosial budaya. Saya ulangi sekali lagi. Iya, sosial budaya. Makanya coba lihatlah, bangsa ini sadar nggak ya? Sekarang kalau kita melihat belahan dunia ini, ya di belahan dunia ini sedang terjadi apa? Integrasi versus fragmentasi. Saya katakan lagi, integrasi versus fragmentasi. Ada negara yang menyatu karena budaya kan. Seperti Jerman. Ini Korea juga nanti akan menyusul ini. Tapi lihat, ada juga yang terpecah gara-gara budaya. Nah, gara-gara budaya dia pecah. Nah, lihat sekarang ada berita lagi nih. Saya juga kaget itu, tapi tidak hoax saya lihat bahwa di negara Amerika sekarang sedang terjadi fragmentasi loh. Texas ingin memisahkan diri. Loh. Iya. Texas mau memisahkan diri. Alaska juga mau memisahkan diri. California mau memisahkan diri dari negara Amerika. Ini apa? Ini kan faktor budaya. Karena dibilang di Texas itu lebih banyak budaya Spanyolnya. Nah, ini hati-hati loh Indonesia. Ya, ingat, ya lihat, ada negara yang dipersatukan. Dia terintegrasi karena kesamaan budaya. Tapi ada yang terfragmentasi, terpecah-pecah ya. Kalau fragmentasi itu terpecah-pecah karena beda budaya. Lah kita udah disatukan nih. Bhinneka Tunggal Ika, Tanah Dharma Manggruwa. Jadi budaya kita ini ya, kalau kita mau jujur aja lah. Ini kan kita bisa berbhinneka Tunggal Ika dan Tanah Dharma Manggruwa. Ini kan warisan kerajaan Majapahit. Loh, karena tulisan Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Manggruwa bukan bahasa Arab. Iya. Makanya kemarin-kemarin kan dicoba bagaimana menghancurkan Pancasila. Pancasila itu togut. Nggak berhasil juga kan, tetap eksis. Bilang lagi Pancasila itu komunis. Ya, keadilan sosial. Ya kan, sama rata sama rasa. Macam-macam lah. Kemudian akhirnya Pancasila katanya berasal dari Arab. Katanya kata musyawarah itu kan musyawarah mufakat itu dari Arab. Terus si Egy Sujana bilang Pancasila sila pertama itu hanya Islam. Iya, itulah.
Makin Katanya mau dia, aja Indonesia ini. itulah katanya dia doktor. Ya kan kalau bukan Islam harus keluar dari negara ini. Loh, ini orang makin lama makin bego aja. Katanya S3 dokter. Aduh, makanya masuk penjara dia. Ya kan? Ini hati-hati loh. Kita sekarang diobok-obok dari budaya dengan mengangkat budaya Arab di bumi Nusantara ini. Waduh, Ibu Pertiwi bisa menangis, bisa marah-marah, dikutuk sama Ibu Pertiwi nanti. Lihat aja. Udah berak-berak itu Pak Jenderal Ibu Pertiwi loh. Loh iya, Udah muntah darah itu. makanya. Itu sadar nggak itu kadrun-kadrun itu? Kadrun Mana dibawa sadar. kemana? Indonesia Ibu ini nggak ada gurun, dibawa gurun kemari. Kan lucu. Ibu Ini makanya Pertiwinya udah ganti soalnya Pak Tobing, udah jadi Umi. iya makanya IQ-nya IQ jongkok semua Udah terus jadi mau Umi bagaimana? Aisyah Pak Tobing. Hah? Udah jadi Umi Aisyah bukan Ibu Pertiwi lagi. Wow, gawat itu loh. Gawat. Makanya jadi kita ini kadang-kadang aduh. Ini saya lihat ini mereka ini negarawan. Ya kita butuh negarawan sejati bukan agamawan. Ya, tapi lihat aja sekarang malah usahawan. Jadi mereka-mereka penguasa sekarang ini adalah ya itu tadi penguasa dan apa? Pengusaha. Wah gawat kalau itu digabung, ya kan? Multifungsi. Kalau TNI difungsi aja udah ribut-ribut semua, ya kan? Nah yang begini-begini inilah. Tapi itu mesti kita kembalikan kepada apa? Kepada jati diri bangsa Indonesia ini. Kita ini bangsa Indonesia atau bangsa Arab? Iya kan? Belakangan-belakangan ini aduh udah kumat-kumat semua kita ini. Kita mau ngikutin doktrin nasional yang berdasarkan Pancasila atau konstitusi amanat pembukaan itu atau mengikuti kitab suci. Kan udah kemarin saya bilang, kalau mengikuti kitab suci ada berapa kitab suci di negara Indonesia ini? Aliran kepercayaan itu diam-diam aja. Tapi kemarin sudah ada juga yang telepon saya, Pak, kalau kami ini ya namanya aliran kepercayaan bukan kami nggak punya Tuhan. Kalaupun Tuhan kita berbeda, kami juga punya iman. Nah, jadi terus mau bagaimana? Saya udah bilang 138 sayang ya. Waktu waktu saya di Palu sebagai apa namanya sebagai komisi ya kemudian steering komite ya kita apa namanya mengumpulkan semua ya aliran kepercayaan dan tokoh adat budaya segala macam di Palu itu baru ketahuan semua. Wah kaget juga saya ya banyak sekali aliran kepercayaan ternyata. Nah, di situ saya dihajar habis-habisan saya. Pak Tobing gimana kami nggak terpaksa berbohong? Contoh, di KTP harus tertulis. Islam. Ah, kalau nggak tertulis itu saya nggak bisa kerja. Iya. Saya nggak bisa apa-apa. Saya dibilang tidak beragama. Loh, bukan kami tidak bertuhan. Kami punya Tuhan. Ya Tuhan kami masing-masing lah. Yang kami imanin. Waduh, di situ saya baru tahu. Padahal waktu saya Sesko TNI, kami sudah mengusulkan itu tahun 2000 berapa saya Seskogap itu ya. Sebentar. 2006 kalau tidak salah. Kita udah mengusulkan bagaimana KTP itu dihapus yang ada tulisan agama. Karena itu akan itu menunjukkan identitasnya orang masing-masing kan. Dan dari situ juga kita bisa dimarginalkan. Didiskriminasi. Ya kan? Sama waktu peristiwa di Timor Timur dulu. Ya ketika referendum. Wah, itu yang dicek itu apa? KTP. Biar tahu aja, oh ini orang Batak sama kita. Nggak diapa-apain kalau orang Batak di sana. Oh tapi kalau namanya orang Bugis, wah dicari habis itu. Kalau perlu dibakar. Makanya anak buah saya ada orang Bugis dibakar. Ngeri ya, tapi setelah saya tidak jadi dandim di sana, waktu peristiwa referendum itu kan saya tidak di sana udah. Saya udah selesai. Kan saya tahun 94 ya 95. Jadi awal 90 akhir 95 saya sudah nggak dandim lagi di Timor Timur.
Mulailah 96, 97 kan pecahlah itu 97 itu kan. Yang begini-begini kan tidak dipahami. Ini sejarah ya, fakta. Nah sekarang diojok-ojok lah, muncul buku ramalan Nostradamus. 2037 Indonesia akan perang dengan Australia. Itu udah mulai itulah proxy war. Lah cilakanya Indonesia mengalami dua hal. Bukan hanya proxy war, tapi proxy konflik sesama anak bangsa. Apa sih artinya proxy? Gesekan. Tapi war sama konflik itu beda. Kalau war itu perang antar negara. Kalau konflik tidak, sesama anak bangsa. Perang sudah pasti konflik, tapi konflik belum tentu perang. Ini harus dipahami nih. Ya gimana ya? Bagaimana kita mau benar, sementara pengetahuan kita tidak sama. Pengetahuan kita di bawah rata-rata. Waduh, ngeri lah. Ngeri. Saya nggak. Mana nih kepotong Pak Topik ya? Ya, kebijaksanaan itu diawali dengan pengertian suatu definisi. Definisi dari suatu terminologi. Nah, kalau tidak paham itu bagaimana mungkin kita bijaksana? Ya, apa definisi ideologi? Apa definisi konstitusi? Apa definisi kitab suci? Nah, konstitusi bukan kitab suci. Nah, hati-hati loh. Kalau konstitusi kerajaan Tuhan, iya. Nah, makanya saya bilang apa? The Holy Bible, konstitusi kerajaan Tuhan. Ya jangan salahkan saya. Bukankah kita bicara kerajaan? Nah, ini yang tidak dipahami. Tapi kita bicaranya republik. Dan publik. Apa? Kembalikan ke rakyat. Bukan kembalikan kepada kadrun-kadrun. Rakyat yang mana? Maka dulu ada senior saya, ya Menko Polhukam, dia bilang apa? Rakyat yang mana? Nah, langsung dicopot kan. Langsung dicopot, bacalah, ulangi sejarah. Jadi begini-begini ini kita ini karena tidak satu visi, tidak satu misi, tidak satu paradigma. Ya beratlah, masa paradigma Arab dibawa-bawa ke Indonesia? Ya nggak bisa. Ya muncul berbagai paradigma sekarang kan. Waduh, kita ini memang indikasinya menjurus kepada itu. Tapi bagaimana kita selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Itulah tugas kita. 2024 merupakan tugas yang paling berat untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita nggak pernah masuk ke rumah yang namanya rumah negara kesatuan Republik Indonesia itu. Masih di pintu gerbang aja kan. Yang diantar oleh para founding fathers itu. Ya kan mengantar ke pintu gerbang. Tapi pintu gerbangnya kuncinya masih terkunci. Ya kuncinya itu di mana? Ya kuncinya di kepemimpinan. Siapa yang membuka pintu itu sekarang? Nah, siapa yang mulai membuka pintu itu? Disitulah sama dengan di kitab Bible juga kan. Kepadamu telah saya berikan kunci untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi ada yang harus menjadi pintunya kan. I am the door. Who is the door di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Siapa yang jadi pintu? Nah, saya dulu pernah ditanya senior, gimana Indonesia ya tingkat kecerdasannya kalah dengan Singapura? Singapura mantan presidennya dijadikan senior mentor, senior menteri. Kalau kita tidak, malah teror-menteror. Jadi gimana? Antara presiden 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, mereka saling apa? Saling berdebat, saling konflik, terus bagaimana? Karena tidak memahami apa yang tertulis di konstitusi. Oke lah, nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan. Tapi saya tadi mendengar apa? Karena Pak Paul ngomong budaya, saya jadi teringat bahwa negara ini ada yang dipersatukan karena budaya. Ya. Karena budaya, tapi kalau Korea Utara sama Korea Selatan difragmentasi karena ideologi kan. Satu di atas komunis, di bawah tidak.
Nah, itu kalau dikupas lagi sejarahnya, aduh, saya baca sejarahnya. Korea sesungguhnya itu Korea Selatan atau Korea Utara? Ya kalau saya baca itu ya Gogoreo itu ya Korea itu ya Korea Utara. Jangan salah. Tapi udahlah, Indonesia ini mau dibawa kemana sangat tergantung kepada ya elit-elit elit-elit yang akan memimpin 2024 nanti. Makanya bagaimana kita menggiring mereka, bagaimana kita bisa membawa mereka ke visi dan misi yang ada di konstitusi. Jangan sampai dia mengkhianati. Ini banyak pengkhianat kok. Makanya kemarin kan saya katakan apa? Tunjukkan kepada saya ya, di negara mana yang tidak ada pengkhianatnya. Di negara mana yang tidak ada pengkhianatnya. Loh, sekarang bukan hanya di negara, di pemerintah daerah juga banyak pengkhianatnya kan. Oke lah. Ini yang mungkin bisa saya tambahi untuk apa ini Jumat malam ini ya. Aduh, Jumat malam. Ya kan ini malam weekend, tapi saya tadi kok tiba-tiba saya mau mendengar apa ini komentar Pak Paul ya. Oke, gitu aja Pak Paul, tambahan dari saya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.